Segel kantor Desa Adat Renon, upaya Krama amankan aset Desa Adat. Minggu, tanggal 1 Mei tahun 2022 pagi, kantor Desa Adat Renon Denpasar disegel. Penyegelan dipimpin Pamucuk Sabah Desa Adat Renon, Iwayan Sudarsa, bersama Kelihan Adat Banjar Peken, Kelihan Adat Banjar Kelot, serta Krama Desa Adat. Sebelum dilaksanakannya penyegelan, Krama terlebih dahulu berkumpul di Balai Banjar Peken dan juga Banjar Kelot. Selanjutnya sekitar pukul 9 WITA, Krama menuju ke kantor Desa Adat Renon. Penyegelan kemudian dilaksanakan pada pukul 9.30 WITA. Pintu masuk kantor Desa Adat Renon disegel, dengan menggunakan rantai dan gembok. Tidak ada yang lainnya dikeluarkan kecuali burung. Selain kantor Desa Adat, juga dilakukan penyegelan kantor Sekretariat Bakamda Wirabraja Desa Adat Renon, serta pagar kantor Desa Adat Renon. Pamucuk Sabah Desa Adat Renon, Iwayan Sudarsa, menjelaskan penyegelan ini dilakukan untuk melindungi aset Desa Adat Renon. Hal ini dikarenakan pihak-pihak tertentu tidak menghormati hasil paruman keputusan Desa Adat. Awalnya ada putusan paruman Desa Adat, yang menyatakan bendesa pada saat itu mengundurkan diri sebagai bendesa akibat pertanggungjawabannya tidak diterima oleh Krama, kata Sudarsa. Setelah mengundurkan diri, semestinya semua kewenangan termasuk fasilitas dan atribut pun dilepaskan. Akan tetapi jero bendesa yang sudah mengundurkan diri tersebut masih tetap ngantor. Karena masih ngantor, Krama takut ada kebijakan-kebijakan yang disalahgunakan oleh orang yang sudah lepas kewenangannya. Karena untuk menjaga keamanan surat-surat berharga, perjanjian-perjanjian database masih ada, maka kami lakukan penyegelan supaya tidak dimasuki oknum-oknum tertentu, katanya. Ia mengatakan laporan pertanggungjawaban yang ditolak oleh Krama adalah pertanggungjawaban tahun 2021. Hal ini dikarenakan banyak ditemukan hutang-hutang yang tak terduga, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tanpa adanya koordinasi dan terjadi defisit anggaran. Jadi ini adalah tindakan pensegelan atas kantor Desa Adat. Ini dilaksanakan karena pihak-pihak tertentu tidak menghormati keputusan paruman desa. Untuk penyegelan ini dilaksanakan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu terkait pengganti bendesa, dalam paruman desa sudah diangkat pelaksana tugas bendesa yang akan melaksanakan tugas-tugas bendesa sementara. Selain itu, juga mempersiapkan proses pemilihan bendesa yang baru dalam jangka waktu 4 bulan. Apa adanya aja Pak, apa adanya, jangan lagi diatur ya, apa adanya Pak, ambil foto silakan. Kuncin nih Pak. Video. Ini sih lakban ya. Semestinya lakban ya. Ada. Bun. Kita aja, istri ya konsleting ya. Sebut. Oke, tuh, kilometer. Kilometer kita cek ya.
Niki kunci Niki Pak Yan selaku pemicu sampai desa Mas. Pesan dari setelah beliau datang dari sini ini langsung Oke, satu. Udah jangan mengirim nih kita. Bos, ini ada statement jebus Pak. Statement yang tentang warga, warga. dalam batas kondisi yang tidak ditentukan. Nah, hari ini pelayanan terhadap keramat desa juga macam yang melakukan kiri sama desa sarang dan ikan kesaran ini PLT gue ini yang kacang rapat paling harus dan ikan satu nanti macam kemana makin tinggi kemudian membuat kamu persegelan ini ampun yang aturan mau mana dan sampun prep sampun nasi makin tinggi tanggal 1 Juni 2022 kantor desa adat Krenon dinyatakan disegel. Dengan dengan yang menjadi acara di digital tapi koran. Bu, mensi terjangkau. Pak.
Terus wawancara ke Paklian, dia paklian. Ada panggil. Panggil dulu semuanya. Semuanya dipanggil dulu. Ya, Nabi pertanyaan. Baru ini tindakan apa yang diambil dan apa alasannya? Jadi ini adalah tindakan pensegelan atas kantor desa adat. Ini dilaksanakan karena pihak-pihak tertentu tidak menghormati keputusan Paruman Desa. Jadi awalnya kan memang adanya putusan Paruman Desa yang di sana menyatakan bahwa Bendeso pada saat itu mengundurkan diri sebagai Bendeso akibat dari pertanggungjawabannya tidak diterima. Jadi ketika itu pula pada saat Paruman itu diputuskan adanya pengunduran diri dan pengunduran dirinya sudah diterima. Jadi semestinya memang pengunduran diri yang sudah diterima itu kan sudah berhenti. Jadi tidak ada pemberhentian tetapi berhenti. Jadi beda antara berhenti dengan diberhentikan, itu beda. Akibat hukum dari berhenti itu adalah semua kewenangan itu sudah lepas. Kewenangan, fasilitas, atribut itu sudah lepas. Tetapi kenyataannya Juru Bendeso lama masih tetap ngantor. Jadi karena ngantor ada kebijakan-kebijakan yang mungkin disalahgunakan oleh orang yang sudah lepas kewenangannya, kebijakan, ada atribut-atribut itu masih banyak di situ, dan keamanan di lingkungan kantor juga kita perlu jaga begitu. Ada surat-surat berharga, kemudian ada perjanjian-perjanjian, ada database kan macam-macam di situ ada. Jadi masyarakat merasa khawatir akan itu semua. Jadi oleh karena itu besok kantor desa adat kita segel supaya tidak dimasuki oleh oknum-oknum tertentu. Kalau LPJ-nya itu ditolak, kenapa Pak? Ya, jadi LPJ itu ditolak. LPJ-nya itu ditolak, itu sudah tentu ada akibatnya. Karena masyarakat memang menolak itu. Maksudnya kenapa? Kenapa LPJ-nya ditolak? Ya, jadi dalam perdebatan itu banyak ada abuse of power gitu. Kurangnya koordinasi, ada hutang-hutang banyak, defisit begitu. Jadi program-program banyak yang tidak dikoordinasikan terlebih dahulu gitu. Jadi artinya tahun anggaran 2021 yang dipertanggungjawabkan kemarin dalam Paruman Desa Adat itu tidak diterima karena faktor-faktor tadi. Jadi angka-angkanya ada hutang yang tidak diduga-duga. Kemudian dalam proses memprogram program-program itu tidak ada koordinasi. Itu kelihatan itu dari pertanggungjawaban itu. Jadi itu yang menyebabkan. Jadi ini kan pertanggungjawaban dalam Paruman. Jadi di Paruman itu dipertanggungjawabkan. Jadi efek hukumnya adalah ada pertanggungjawaban, ada sikap dari Kramo Desa dalam Paruman itu kan. Jadi nggak perlu ada semacam negosiasi. Jadi itu Paruman tertinggi. Jadi itu yang harus kita hormati bersama oleh masyarakat gitu. Berapa dana yang disalahgunakan oleh Bendeso lama ini Pak? Jadi ini sangat riskan ya. Jadi itu sudah di dalam anggaran laporan itu masyarakat sudah mengetahui semuanya karena sebelumnya itu sudah laporan-laporan itu sudah disebar ke masyarakat. Ada sampai ratusan juta. Sampai kapan ini penyegelannya? Sampai kapan? Dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi kita harus persiapkan dulu dengan klien-klien apa yang kita ambil langkah-langkah selanjutnya. Jadi belum bisa disampaikan. Selanjutnya mau diganti? Semua sudah. Atau gimana Pak? Gimana Pak? Selanjutnya mau diganti atau dalam Paruman Desa sudah diangkat PLT. Tugas PLT itu adalah melaksanakan tugas-tugas Bendeso dan sesegera mungkin untuk mempersiapkan proses pemilihan Bendeso yang baru dalam jangka waktu 4 bulan. Jadi seperti itu. artinya pelayanan Nama lengkapnya Pak? Yang
Iwayan Sudarso. Sudarso. Sebagai apa Pak? Selaku pengucut Sabot Desa. Ya, semua niki.